إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhun. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahdah am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dan di antara mereka, maksudnya ahli kitab, khususnya orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, kemudian mereka berkata ini datang dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Lalu mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kalian menerima janji dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang kamu tidak mengetahui? Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan di antara mereka, maksudnya orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah. Orang-orang Yahudi di kota Madinah itu terbagi menjadi 3 kabilah. Pertama Bani Quraidah, yang kedua Bani Nadir, dan yang ketiga Bani Qunaiqah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang awam. Orang-orang awam dari kalangan orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang awam dari kalangan Yahudi itu mereka buta huruf. Bukan berarti buta huruf itu mereka tidak bisa menulis, bisa. Tetapi mereka tidak mau memahami dan tidak mau membaca Taurat. Makanya mereka dikatakan ummiyun, la ya'lamunal kitab. Mereka tidak memahami Taurat. Illa amani wa inhum illa yadhun. Kecuali hanya angan-angan saja. Jadi orang-orang awam Yahudi yang ada di kota Madinah itu mengikuti apa yang difatwakan pembesarnya saja. Kalau kata pembesarnya A, maka mereka mengatakan A. Kalau kata pembesarnya B, ya mereka mengatakan B. Artinya mereka betul-betul taklid buta, itu artinya. Jadi orang-orang Yahudi itu betul-betul taklid buta kepada pembesar-pembesar Yahudi yang ada di kota Madinah. Lah, begitu juga orang-orang Nasrani. Kurang lebih juga kan, mereka juga taklid buta dengan pendeta-pendeta mereka. Dan itu dinukilkan dalam sebuah perkataan Adi ibn Hatim. Ada seorang sahabat namanya Adi ibn Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu. Dia mantan pendeta, masuk Islam. Adi ibn Hatim At-Ta'i ini. Jadi suatu ketika turun surah At-Taubah, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Mereka
orang-orang Yahudi dan Nasrani mengambil padri-padri mereka dan juga pendeta-pendeta mereka dijadikan sesembahan selain daripada Allah. Ketika itu Adi ibn Hatim At-Tai protes kepada Rasul dan mengatakan, Rasul, aku ini mantan pendeta. Aku tidak pernah melihat ada umatku yang sujud kepadaku atau ruku kepadaku. Kenapa pula di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka mengambil padri dan pendeta mereka dijadikan sesembahan selain daripada Allah? Maka Nabi SAW bertanya kepada Adi ibn Hatim At-Tai, bukankah mereka, maksudnya para padri dan pendeta itu, apabila menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, maka diikuti oleh pengikutnya, ataupun mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, mereka pun ikut para pengikutnya. Maka kemudian kata Adi ibn Hatim At-Taiyah, memang seperti itu. Apa yang dihalalkan pendetanya mereka halalkan walaupun Allah haramkan. Apa yang mereka haramkan mereka juga haramkan walaupun Allah halalkan. Maka Rasul mengatakan itulah yang dimaksud bahwa mereka menjadikan padri dan juga pendeta sebagai Tuhan selain Allah, karena ngikutin pembesarnya, taklid saja. Lah di sini juga di antara sifat-sifat orang Yahudi dijelaskan, dan di antara mereka orang-orang awamnya, orang-orang Arab Yahudi itu ada yang buta huruf. Mereka tidak memahami Taurat, mereka hanya ikut pembesarnya saja. Jadi ketika para pembesar Yahudi mereka mengingkari kerasulan dan kenabian Rasul kita Muhammad SAW, maka mereka pun ikut-ikut mengingkarinya. Makanya Rasul mengatakan kalau seandainya para pembesar Yahudi itu 10 saja beriman, maka 1 Yahudi Madinah itu ikut beriman. Tapi ketika para pembesarnya mereka kufur, maka orang-orang awam pun ikut kufur dengan kekufuran para pembesarnya. Bisa dimatikan kipas ini sebelah sini. Ya, agak dingin. Baik. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering saya ulang-ulang. Sebenarnya para pembesar Yahudi itu mereka sudah mengetahui tentang sifat-sifat Nabi SAW. Dan itu kalau kita melihat dalil-dalil ya di dalam Al-Quranul Karim, contoh saja Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 146. Ibu bisa baca ayat 146 surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dalam surah Al-Baqarah 146 Allah mengatakan, dan orang-orang yang kami berikan Al-Kitab, maksudnya Yahudi dan Nasrani, mereka mengetahui akan adanya Nabi, maksudnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Tetapi kebanyakan orang-orang itu menyembunyikan kebenaran padahal mereka tahu. Dari sini berdalil bahwa ahli kitab itu betul-betul mengetahui akan kedatangan Nabi, karena mereka mengetahui itu, tidak bisa disembunyikan. Dan ini pernah ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar suatu ketika itu berjumpa dengan tokoh Yahudi namanya Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam ini salah satu tokoh Yahudi yang beriman karena dia rajin membaca kitab. Jadi Umar bin Khattab ini berdialog dengan Abdullah bin Salam dan mengatakan, kata Umar bin Khattab bertanya kepada Abdullah bin Salam, "Ata'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam kama ta'rifu ibnak?"
Wahai Abdullah ibn Salam, saya ingin bertanya jujur. Jujur bertanya. Apakah engkau mengetahui keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana engkau mengenali anak? Apa jawaban Abdullah ibn Salam? Naam, ya. Dia membenarkan. Iya. Bal aksar, bahkan lebih banyak mengenal Rasul dibandingkan anak-anaknya. Kemudian beliau mengatakan, ba'atsallahu aminahu fis sama ila aminihi fi ardihi bina'tihi fa'araftuhu. Kata Abdullah bin Salam, Allah telah mengutus makhluknya yang paling dipercaya, maksudnya Jibril, dari langit kepada makhluknya yang dipercaya yang ada di bumi, maksudnya Nabi SAW, dan menjelaskan dengan ciri-cirinya dengan gamblang, maka aku pun mengetahuinya, maka aku pun masuk Islam. Ya. Jadi pengakuan Abdullah ibn Salam, tokoh Yahudi ini, mengikrarkan bahwa tidak bisa diingkari keberadaan Rasul di tengah-tengah orang-orang Yahudi di Madinah. Artinya mereka sebenarnya tahu bahwa Nabi itu adalah Nabi. Cuman karena pembesar mereka takut kehilangan jabatan. Nanti kalau ikut Nabi kan tokoh-tokohnya tidak ditokohkan lagi gitu ya. Sehingga mereka tidak bisa lagi menipu orang-orang Yahudi, orang-orang awamnya untuk mengambil sedikit dari dunia. Maka mereka pun hasad dan mengingkari kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan dengan jelas lagi dalam surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf itu ayat 157, itu sangat jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina yattabi'una ar-rasul an-nabiyyal ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit taurati wal injil. Orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi yang ummi, yang mereka dapati tercatat di sisi mereka sifat-sifatnya di dalam Taurat dan Injil. Artinya sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah tercatat dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Saya akan sebutkan sejarah sedikit ya, untuk memperkuat ayat ini, bahwa sifat-sifat Nabi itu sudah ada dalam kitab Taurat dan Injil. Kita kenal dalam sejarah itu ada seseorang yang bernama Amr ibn Nufail. Amr ibn Nufail. Dijelaskan bahwa Amr ibn Nufail ini adalah orang yang beriman dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi jadi Nabi. Amr ibn Nufail ini. Jadi sebelum Nabi diangkat jadi Nabi saja sudah beriman. Kenapa? Karena Amr ibn Nufail ini membaca sifat-sifat Nabi dalam Taurat dan Injil. Lah, kemudian Amr ibn Nufail ini kan dia tinggal di Mekah, salah seorang yang disebut dengan Hanif. Dia pun kemudian menunggu sampai diutusnya menjadi Nabi, Rasul itu diutus menjadi Nabi. Lah diantaranya adalah ketika dia pergi ke Syam, kemudian juga dia mendengar dari orang-orang Nasrani Syam, kenapa engkau datang ke Syam? Balik lagi ke Arab. Ini tahun diutusnya Nabi. Tiba-tiba kemudian ketika dia hendak berangkat lagi pulang ke Mekah, Allah takdirkan meninggal. Tetapi dari sini Amr ibn Nufail ini meyakini bahwa Nabi akan diutus dan sudah beriman kepada Nabi karena dia keasikan membaca kitab Taurat dan Injil. Kemudian contoh saudara Khadijah. Siapa namanya? Waraqah ibn Naufal kan? Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal ketika mendengar cerita Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan Waraqah ibn Naufal? Dia mengakui kerasulan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Waraqah ini seorang Nasrani.
Kemudian dia pun berjanji kalau seandainya Rasul diangkat betul-betul menjadi Rasul dan mendakwahkan dakwah Islam, kemudian diusir oleh kaumnya, maka aku orang yang pertama kali berhadapan dengan kaumnya. Tapi 6 bulan setelah pertemuan Rasul dengan Waraqah meninggal. Dari sini menunjukkan Waraqah beriman sebelum diangkatnya beliau menjadi Rasul kan. Artinya ada pengakuan. Atau contoh yang lain, kisah Buhairah Rahib. Buhairah Rahib ini jauh-jauh sebelum Nabi SAW diangkat jadi Nabi dan Rasul, masih kecil, Rasul masih usia 12 tahun. Berjumpa di perjalanan antara Mekah dan Syam bersama Abu Talib. Kemudian Buhairah Rahib mengatakan kepada Abu Talib supaya jangan dilanjutkan perjalanannya, karena anak yang kau bawa ini calon Nabi. Dan siapa Buhairah Rahib ini? Seorang rahib Nasrani. Artinya mengetahui bahwa ini calon Nabi. Kenapa? Karena membaca ciri-cirinya dalam Taurat dan Injil masalahnya. Kemudian contoh juga yang lainnya perjalanan Salman Al-Farisi. Kenapa Salman Al-Farisi sampai minggat dari negaranya Persia, padahal dia orang kaya, bapaknya pejabat. Ya, dari segi dunia dia anak satu-satunya disayang oleh bapaknya. Tidak kekurangan hidupnya karena bapaknya tokoh, orang kaya lagi, dan pemimpin kaumnya lagi. Tapi ketika dia mendapatkan kabar kemudian dari orang Nasrani bahwa akan lahir seorang nabi, dia tinggalkan majusinya, masuk ke Nasrani. Kemudian dia belajar dari gereja ke gereja dan begitu seterusnya, dari negara ke negara sampai akhirnya di Mekah. Ya. Kemudian dia melihat Rasul SAW, kemudian ciri-cirinya itu disamakan dengan apa yang dihabarkan pendeta gurunya yang ada di Turki. Ternyata sama gitu ya. Akhirnya dia pun beriman. Lah dari sini sebenarnya kisah-kisah yang singkat ini menunjukkan bahwa memang keberadaan Rasul itu sudah diakui oleh orang Nasrani atau orang Yahudi di zaman itu. Tetapi sayang orang-orang Nasrani banyak masuk Islam, tapi orang Yahudi justru mereka menentang Rasul. Dan sebagaimana digambarkan di dalam surah Al-Baqarah yang kita bahas ini, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhun. Orang-orang awamnya pula ikut fatwa guru-guru mereka, padri-padri mereka, akhirnya ikut-ikut mengingkari Nabi. Kemudian Allah mengatakan fawailul lil ladzina yaktubunal kitab. Maka celakalah, wailun sering diulang dalam Quran kan, kalimat wailun, wailun lil mutaffifin, wailun likulli humazatin lumazah, fawailul lil ladzina yaktubunal kitab. Apa itu wail? Wail itu artinya doa kebinasaan. Ada yang mengatakan wail itu artinya sebuah lembah di neraka jahanam yang sangat dalam, sangat gelap, sangat busuk dan sangat menakutkan sampai jahanam ketakutan dan istiadah setiap hari kepada Allah dari lembahnya sendiri. Itulah arti wail. Ada yang mengatakan dia satu di antara nama-nama neraka. Namanya neraka wail. Di sini Allah mengatakan siapa orang-orang yang akan terancam dengan wail ini? Yaitu orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka mengatakan ini datang dari Allah untuk bermaksud menjualnya dengan harga murah. Jadi para pendeta Yahudi itu, para pendeta Yahudi di Madinah, mereka disuruh untuk menjaga Taurat, menjaga perjanjian Taurat, tapi mereka justru tidak menjaga Taurat dan merubah-rubah Taurat dengan tangan-tangan mereka. Yuharrifunal kalima'an mawadi. Mereka suka merubah-rubah isi Taurat, kemudian mengingkari isi Taurat. Suatu ketika Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, Mu'adh ini seorang sahabat Ansor. Mu'adh ini kan seorang sahabat Ansor, artinya tinggal di Madinah dan biasa berjumpa dengan orang Yahudi. Mu'adh ini kan namanya orang Madinah, kumpul di lingkungan orang-orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi itu sebagian mereka bergabung dengan Khazraj dan sebagian mereka bergabung dengan Aus. Artinya orang-orang musyrik Madinah itu berinteraksi dengan orang-orang Yahudi di Madinah.
Jadi Mu'ad itu tahu persis orang-orang Yahudi karena dia orang Ansar, orang Madinah. Jadi Mu'ad bin Jabal ini bercerita, ya, apa kata Mu'ad? Mu'ad bin Jabal sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ya ma'syaral yahud, ittaqullah wa aslimu faqad kuntum tastaftihuna alaina bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ahlus syirki wa tukhbiruna nabi annahu mab'utsun wa tasifunahu bi sifatihi. Apa kata Mu'ad? Ini Mu'ad sudah masuk Islam nih. Ya. Dia berhadapan dengan orang Yahudi, kata Mu'ad. Orang Yahudi, kata Mu'ad, bertakwalah kalian kepada Allah. Masuklah kalian ke dalam Islam. Dulu kalian, kata Mu'ad, menakut-nakuti kami. Ya, dulu kalian, wahai Yahudi, menakut-nakuti kami bahwa kalau lahir Nabi kami, kalian akan menghabisi kami, katanya. Sementara kami ketika itu masih ahlu syirki, masih berada di atas kesyirikan, kata Mu'ad. Kalian yang menghabarkan kepada kami bahwa akan ada seorang Nabi yang diutus dan kalian sifatkan dengan sifat-sifatnya. Tiba-tiba berkata Salam ibn Mashkam. Salam ibn Mashkam ini tokoh Yahudi. Apa katanya? Dan dia adalah saudara dari Bani Nadir. Ma ja'ana bi syai'in na'rifuhu wa ma huwa billadhi kunna nadhkuru lakum. Enggak benar itu. Kami tidak pernah menyebut-nyebut apa yang kalian sebut, wahai Mu'ad. Mengingkari. Ya. Jadi setelah Nabi SAW diutus dan Khazraj dan Aus masuk Islam, Mu'ad ini mengingatkan di zaman kesyirikan gitu. Ini pula yang menyebabkan orang Ansar dapat hidayah, kan? Karena informasi kenabian itu ada di tangan Yahudi. Jadi katanya Salam ibn Mashkam ini seorang tokoh Yahudi. Enggak benar itu. Kami tidak pernah memberitakan soal itu kepada kalian, katanya. Itulah orang-orang Yahudi mengingkari. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala turunkan surah Al-Baqarah 89 yang nanti kita akan bahas. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqul lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladina kafaru falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dan setelah sampai kepada mereka Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, maksudnya mengatakan nanti kalau Nabi kami lahir, Nabi kami diutus, kami akan habisi kalian, gitu ya. Ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka pun mengingkarinya, maka laknat Allah bagi orang-orang yang kafir. Artinya di sini mereka kemudian menulis kitab-kitab dengan tangan mereka, merubah-rubah Taurat, kemudian dikatakan kepada orang awamnya ini datang dari Allah, katanya. Maka mereka pun menghapus nama Ahmad dan Muhammad dalam kitab-kitab Taurat dan mereka mengatakan hadza min indillah, ini semua datang dari Allah. Makanya Allah mengatakan fawailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka sendiri, maksudnya dalam rangka merubah-rubah Taurat. Dirubahnya Taurat, dihapusnya nama Ahmad dan Muhammad, dihapusnya sifat-sifat Rasul dan sifat-sifat para sahabat dalam Taurat. Betul-betul mereka ingkari, enggak benar itu kedatangan Rasul dan para sahabatnya, enggak ada dalam kitab kami. Kemudian mereka menasabkan ini buktinya datang dari Allah Subhanahu wa taala dengan maksud untuk menjual agama mereka dengan dunia dengan harga yang murah. Maka celakalah apa yang mereka tulis dan celakalah apa yang mereka perbuat. Ya, itulah orang-orang Yahudi, karena mereka takut hilang jabatan. Sebab kalau menurut mereka kalau ikut Rasul hilang jabatannya, kan, nggak jadi pemimpin lagi, jadi orang biasa. Karena Islam itu masalahnya menyamakan orang kaya dengan orang miskin, pejabat dengan rakyat, budak dengan orang merdeka, semua sama di hadapan Islam itu. Karena yang membedakan hanyalah ketakwaan. Ya, makanya dalam khutbah Hajjatil Wada Rasul mengatakan la fadla bainal arabi wal a'jam walal aswad alal ahmar illa bitaqwallah. Jangan kalian bedakan orang Arab dengan non Arab,
orang yang berkulit hitam dengan yang putih, semuanya sama, yang membedakan hanyalah takwa, kata Nabi. Lah itu yang dikhawatirkan orang-orang pembesar Yahudi. Ya, kalau mereka mengakui kerasulan Nabi SAW, kemudian umatnya semua masuk Islam, maka mereka jadi setara akhirnya. Tidak bisa lagi mereka menipu umatnya untuk mengambil kekayaan dari umatnya. Makanya di sini Allah mengatakan liyashtaru bihi tsamanan qalilan. Mereka hendak menjual harga agama mereka dengan harga yang murah dari dunia. Makanya dunia itu disebut dunia, diambil dari kata dunu artinya fana, atau dana artinya rendah. Ya, mereka mengambil kehidupan yang rendah dan melupakan kehidupan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan waqalu, dan mereka berkata, lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Dan mereka berkata, orang-orang Yahudi itu, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Qul, katakan ya Muhammad, ittakhadtum indallahi ahda, sudahkah kamu menerima janji dari Allah seperti itu, bahwa engkau tidak akan masuk neraka kecuali hanya beberapa hari? Falan yukhlifallahu ahda am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ataukah kamu, dan sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui? Ada satu dialog yang menarik ketika Nabi SAW pulang dari Khaybar. Jadi Khaybar itu peperangan Rasul yang terakhir melawan Yahudi. Pertama Rasul perang melawan Bani Qunaiqah, kemudian Rasul perang melawan Bani Nadir, kemudian perang melawan Bani Quraidah, yang terakhir melawan orang Yahudi di Khaybar. Jadi Khaybar itu perang terakhir Rasul menyerang Yahudi dan menang. Di tangan Ali radhiyallahu an Khaybar jatuh. Jadi sepulangnya Rasul dari Khaybar, kemudian orang Yahudi menjamu Nabi. Rupanya ada seorang wanita namanya Zainab bintul Harith, Yahudi, naruh racun di kambing yang dihidangkan kepada Rasul. Kemudian Rasul memakannya. Kemakan pula racunnya, walaupun sedikit. Tiba-tiba Allah buat paha kambing yang dihidangkan itu bicara dan mengatakan, ya Muhammad, jangan kau makan lagi diriku, karena orang Yahudi sudah menaruh racun padaku. Jadi Allah buat bicara tuh dagingnya, karena sebagai mukjizat, ngasih tahu bahwa di daging itu ada racunnya gitu ya. Lah ketika itu disebutkan dalam sebuah riwayat terjadi dialog, ya sebagaimana riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi kata Nabi SAW ketika tahu bahwa Rasul diracun oleh seorang wanita namanya Zainab bintul Haris ini. Jadi Rasul mengumpulkan orang-orang Yahudi, terutama para pembesarnya. Marah Rasul, ya kan? Kemudian Nabi SAW mengatakan, inni sa'ilukum an syai'in fahal antum sadiqi anhu. Tolong, aku ingin bertanya kepada kalian, jujur jawab. Awas kalau kalian tidak jujur dalam menjawab. Saya ingin bertanya kepada kalian. Maka orang Yahudi mengatakan, na'am ya Abul Qasim. Ya, kami akan jujur wahai Abul Qasim. Kemudian Rasul mengatakan, man abuku? Siapa bapak kalian? Karena orang Arab itu, mereka kan berbangga dengan nasab. Ya kan, orang Arab kan berbangga dengan nasab. Mereka selalu menyebutnya, tahukah kalian saya keturunan siapa? Karena itu, saya ini turunan si anu. Itulah orang Arab. Zaman jahiliyah berbangga dengan nasab, gitu ya. Jadi Rasul menyebutkan nasab mereka. Man abukum, siapa buyut kalian? Kemudian orang Yahudi mengatakan Abu Nafulan, bapak kami si fulan. Menyebutkan yang bukan buyutnya. Karena buyutnya itu orang lemah, bukan orang mulia. Disebutkan pula kemudian orang lain yang memiliki kedudukan. Oh, Rasul marah. Kadzabtum bal abukum fulan. Dusta kalian. Nenek moyang kalian bukan si anu, tapi si ini, katanya kan. Dusta mereka. Kemudian mereka mengatakan, shadaqta ya Muhammad, betul wahai kami berdusta. Ya, karena malu kalau menyebutkan kakek buyutnya yang lemah gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kata Nabi SAW, hal antum sadiqi an syai'in idza sa'altukum anhu? Apakah kalian akan jujur kalau kutanya lagi?
Maka mereka mengatakan, "Na'am ya Abul Qasim, tentu wahai Abul Qasim." Kemudian kata Nabi SAW, "Man ahlun nar?" Siapa yang akan jadi penduduk neraka, kata Rasul. Siapa yang akan menjadi penduduk neraka? Lihat jawaban orang Yahudi. Faqalu nakuna fiha yasiran summa takhlufuna fiha. Kata orang Yahudi, ya, kami memang penduduk neraka, kata Yahudi. Tapi kami akan masuk neraka, tapi hanya beberapa hari saja. Dalam riwayat hanya 40 hari saja sebagai ganti ketika Nabi Musa meninggalkan Bani Israel 40 hari kemudian mereka murtad. Ya kan, 40 malam tuh Musa meninggalkan Bani Israel, mengambil Taurat, tiba-tiba mereka kemudian menyembah patung yang dibuat oleh Samiri. Ya. Mereka mengatakan, ya, kami akan masuk neraka, tapi paling lama 40 hari saja, katanya. Itu sebagai ganti karena penyelewengan bapak kami sudah murtad selama 40 malam ketika Musa meninggalkan mereka. Kan? Masuk neraka tapi paling lama 40 hari, habis itu masuk surga. Selebihnya, kata orang Yahudi, kalian yang akan menggantikan kami di neraka, katanya. Kan kurang ajar tuh. Ya. Rasul mengatakan, siap penduduk neraka? Mereka mengatakan, ya, kami. Tapi kami paling lama 40 hari, habis itu kalian yang lama, katanya. Kata Nabi SAW, wallahi la nakhlifukum fiha abad. Demi Allah, kami tidak mungkin menggantikan posisi kalian di neraka, kata Rasul. Kemudian dari sinilah turun ayat yang kita baca. Ya, lan tamassana nar illa ayyamam ma'dudah. Kata orang Yahudi, kami tidak mungkin masuk neraka kecuali beberapa hari saja, paling lama 40 hari, katanya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW bertanya lagi, saya akan bertanya lagi kepada kalian, kalian harus jujur jawab. Kemudian mereka mengatakan, ya. Kemudian Rasul mengatakan, hal ja'altum fi hadihi syati summan. Apakah kalian meletakkan racun di paha kambing ini? Apakah kalian meletakkan racun di paha kambing yang sudah kumakan ini? Kata Rasul, kata mereka, na'am, ya. Jujur pula yang ini. Yang dua dusta, yang ini pula jujur. Gitu ya. Iya, kami yang meletakkan racun. Rasul bertanya, ma hamalakum ala dzalik? Kenapa, apa alasannya? Kenapa kalian hendak meracuni diriku? Maka orang Yahudi mengatakan, aradna in kunta kadiban nastarih minka wa in kunta nabiyan lam yadurruka. Kalau memang engkau seorang nabi palsu, pasti kau akan mati dengan racun itu dan kami senang. Kami tidak akan diganggu lagi oleh dirimu. Tapi kalau engkau seorang nabi, nggak mungkin racun itu memudaratkan kamu. Tes saja. Nah, tetapi Nabi SAW kan diberikan fisik kuat. Kuat sekali fisiknya. Sehingga walaupun dari kisah dari perang Khaybar sampai ke wafatnya Rasul itu kan berlalu beberapa tahun tuh. Lah ada sahabat yang sama-sama terkena racun, terkena makan racun, mati seketika. Tapi Rasul, Allah panjangkan usianya. Racun itu tidak memudaratkan sedikit pun kepada Rasul. Tetapi ketika usia Nabi SAW dan sudah sempurna risalahnya, sudah sempurna Islam yang disampaikan kepada kita, maka tepat pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah Rasul meninggal dunia. Kemudian Rasul baru bercerita kepada Aisyah, baru terasa akibat racun yang diletakkan orang Yahudi pada paha kambing yang dimakan. Kata Rasul, baru sekarang terasa. Dan dari sini kata para ulama, Allah memilih kematian Nabi SAW dengan kematian terbaik, di mana Rasul meninggal mati syahid. Kenapa Rasul dikatakan mati syahid? Karena sebab meninggalnya karena racun yang diletakkan orang Yahudi. Ya, jadi yang sebab meninggalnya seperti itu, makanya Rasul mati syahid. Ya, sama dengan Umar kan dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, mati syahid, walaupun bukan dalam peperangan kan, tapi karena yang membunuh orang Majusi dikatakan mati syahid. Maka Rasul ingin diberikan kematian terbaik gitu ya, dengan mati syahid. Dari sinilah maka dari kisah di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalu lan tamassana nar illa ayyaman ma'dudah. Maka Allah katakan, qul attakhadtum indallahi ahdan falan yukhlifallahu ahda. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Katakan ya Muhammad, sudahkah kalian menerima janji
dari Allah sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya. Emang kalian sudah ada perjanjian dengan Allah kalau masuk neraka itu berapa hari saja gitu bahasanya? Ataukah kalian mengatakan tentang Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahui? Kalian mereka-reka saja masuk neraka berapa hari saja? Tidak. Makanya Allah mengatakan bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, tidak mungkin orang masuk neraka kalian hanya mendapatkan beberapa hari saja. Barang siapa berbuat keburukan, maksudnya kesyirikan, dan juga dosanya yang telah menenggelamkan. Dosa di sini dosa besar. Jadi sayyi'ah itu artinya kesyirikan, khati'ah artinya dosa besar. Barang siapa yang berbuat keburukan dan dosa artinya kesyirikan dan dosa besar, ya, maka mereka akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Enak saja kalian mengatakan beberapa hari neraka, tidak. Bahkan kaedahnya siapapun yang melakukan kesyirikan dan juga dosa besar, maka mereka akan dikekalkan di dalam neraka. Tentu di sini ada perbedaan antara syirik dan dosa besar. Ya, bagi yang melakukan kesyirikan artinya kekekalan yang selamanya. Bagi yang dimaksud dosa besar artinya lamanya di neraka, sehingga dia akan tinggal di neraka cukup lama. Makanya dan diistilahkan khalidina fiha, dan mereka dikekalkan di dalamnya. Dan biasanya kalau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ashabun nar, pasti juga menyebutkan ashabul jannah. Dan Allah mengatakan walladzina amanu wa amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, mereka itulah penghuni sorga dan mereka akan kekal di dalamnya selamanya. Wallahu alam. Ini tafsir sampai ayat ke-82.